Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara membuat microservice API untuk fungsi user login menggunakan CodeIgniter 4. Oke, kita langsung saja. Kita buka halaman download CodeIgniter 4-nya, lalu kita download source-nya. Kemudian kita ekstrak. Kemudian kita ubah namanya, kita rename. Kita ganti namanya menjadi RESTful API. Kita buka melalui Visual Studio Code. Baik, yang pertama kita ganti dulu file env-nya menjadi .env. Kemudian ubah beberapa parameter seperti berikut ini. CI environment kita ubah menjadi development karena kita masih dalam tahap pengembangan aplikasi, maka kita ganti dulu menjadi development. Kemudian konfigurasi koneksi database-nya. Di sini kita ganti menjadi di sini saya menggunakan database ujian online. Kemudian usernya root, passwordnya. Oke, ini adalah konfigurasi koneksi database saya. Langsung kita simpan. Sebelum kita lanjut, kita coba buka dulu apakah framework yang kita buat tadi sudah berhasil, framework yang kita ekstrak. Caranya buka terminal, ketik perintah php spark serve, dan muncul localhost. Kita klik saja langsung. Oke, berarti kalau muncul hal seperti ini, halaman seperti ini, welcome to CodeIgniter 4, maka maka kita sudah berhasil menginstal framework CodeIgniter 4. Oke, lanjut untuk ke tujuan kita, yaitu ingin membuat API user login. Nah, di sini di CodeIgniter 4 ini udah ada fitur API response rate. Nah, nanti kita akan menggunakan fitur ini. Ini juga udah ada contohnya. Oke, kita lanjut ke coding kita dulu. Kita close. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, yang pertama kita bikin sebuah model dulu. Model kita bisa menggunakan perintah php spark make model. Nama modelnya user. Nah, maka akan kebentuk file model ini. Kita ubah, kita lakukan sedikit perubahan. Ini kita hapus, tabelnya kita ganti. Di sini kita menggunakan table admin users. Oke, table admin user. Kita ganti admin users. Baik, kemudian kita bikin fungsi untuk sign in, untuk login. Misalkan kita buat fungsi sign in, public function sign in dengan parameternya
username, password. Kita buat returnnya get where username, password, kemudian setelah ini kita buat sebuah file controller menggunakan perintah. Nanti filenya akan kebentuk di folder controller php spark make controller spark make controller. Nama controllernya misalkan out. Oke. Sudah kebentuk ini file outnya. Nah, ini source ini kita ganti dengan contoh yang ada di sini. Kita kopikan. Nah, ini kita ganti. Nah, tetapi karena ini nama filenya out, ini kelasnya harus sama dengan nama filenya. Maka kita ganti out. Selanjutnya kita akan menggunakan file users yang ada di folder model tadi. Kita gunakan use app models users. Oke, kemudian di sini model kita ganti nama modelnya user. Maka di sini kita ganti model new user. Kemudian ini user, kita ambil data yang di sini sign in. Oke, di sini user model get ini ada fungsi sign in, kita pakai fungsi sign in. Sign in parameternya username. Misalkan kita bikin dulu variabel username sama dengan misalkan admin. Sini kita taruh atas saja. Kita lihat di sini datanya. Nah, ini username-nya admin. Passwordnya QWE123 misalkan. Admin password QWE123. Kemudian di sini user kita masukkan parameternya username password. Kemudian kita masukkan responnya. Karena kita bukan untuk save, maka kita ganti menjadi fitur ini. Respon data 200 kita salin. This respon. Ini datanya kita ganti user. Oke, selanjutnya kita coba. Sebelum itu kemudian kita masuk ke file roots. Nah, di sini kita bikin rootnya dengan metodenya get alamatnya out menuju ke controller out fungsi ini kita ganti nama fungsinya login user. Kita kopikan
sini. Nah, ini 2 kali titiknya. Oke, sekarang kita coba, kita hidupkan dulu PHP Spark Serve. Kita buka, udah muncul, kita masuk ke folder out. Sebentar. Oh, ini belum kita save. Nah, ini munculnya. Sebentar. Oh, ini belum ada ininya. Get result. Kita coba. Nah, ini muncul data dalam bentuk JSON. Jika kita gunakan Postman, metodenya get http localhost 8080 out. Nah, ini dalam bentuk JSON, admin username. Oke, sekarang kita akan menambahkan validasi. Kita buka controller out. Kita buka dulu file validasinya dulu. Validation PHP, kita tambahkan di sini row. Nah, di sini validasinya untuk variable out, username required, password required, out error, username wajib, required, password wajib. Oke. Kemudian kita pakai di function login user, kita tambahkan perintah validation sama dengan config service validation. Kemudian kita ganti username, ini kita ganti username-nya dia merupakan berasal dari variabel post dengan metode post, variabel username metode post, variabel user. Nah, kemudian ini kita lepas dulu MD5. Ini kita taruh sini. Selanjutnya kita validasi, kita tambahkan fungsi validasi di sini, param, variabel param, username kita ambil dari sini, password ambil dari sini, validation param. Nah, jika validation 2 ini tidak memenuhi syarat, maka akan mengembalikan respon status 500 error true. Nah, data validation error, maka mengambil dari ini. Jadi kalau misalkan username-nya kosong, maka akan muncul perintah tulisan ini, dan apabila password kosong muncul tulisan ini. Oke, kemudian kita tes dulu karena ini ada variabel post, maka root-nya kita ganti menjadi post. Nah, kita tes di ini. Nah, jadi kalau misalkan kita get, dia nanti akan muncul error karena fungsinya tidak ada. Kita ganti post dengan kosong.
karena nggak ada variabel yang kita kirim, maka muncul responnya username wajib diisi, password wajib diisi. Oke, berarti fungsi ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita tambahkan variabel username admin, password QWE123. Kita jalankan. Nah, dia jalan, tetapi di sini di outnya ini karena ini udah memenuhi syarat, maka dia melewatin ini, kemudian dia menjalankan perintah ini. Tapi di sini username passwordnya berasal dari POS. Sekarang kita akan membuat passwordnya lebih aman dengan menggunakan enkripsi MD5. Kita tambahkan dulu MD5 di database-nya. Nah, ini kan passwordnya terbuka. Kita buat dulu query update admin user set password sama dengan MD5 QWE123. Kita tambahan ini where ID sama dengan 1. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah dienkripsi. Nah, jadi kalau misalkan kita tes begitu saja, maka datanya akan tidak muncul. Nah, kosong karena passwordnya sudah tidak bisa lagi. Nah, untuk bisa nampilin lagi, kita tambahkan di sini MD5 juga. Nah, kita tes. Nah, kemudian kita tidak, jika misalkan username dan password salah, otomatis data kosong. Jadi misalkan kita masukkan admin saya 12345, maka data kosong. Nah, di sini kita tambahkan kondisi if $user, maka jika datanya ada, user terbentuk, maka munculkan respon. Else, maka kita kopikan respon ini, tetapi dengan errornya kita tambahkan message username dan password tidak sesuai. Kita jalankan. Nah, karena dia username dan password tidak sesuai, maka dia muncul statusnya 5, username dan password tidak muncul. Oke, kemudian kita ganti misalkan admin QWE123. QWE123 muncul. Kemudian kita akan membentuk respon yang sama tetapi dengan isi yang berbeda. Jadi kalau misalkan datanya ada, kita tambahkan seperti ini, statusnya 200, errornya false, datanya sebagai user $user. Jadi jika usernya ada, maka
Tampilannya seperti ini kita ganti. Nah, status 200 error data. Nah, seperti ini user login ya. Oke. Kemudian jika kita menginginkan formatnya dalam bentuk XML, kita ganti di sini. Di sini ada respon format XML. Kita tambahkan sini. Ini misalkan XML. Nah, ini dalam bentuk XML. Hasilnya dalam bentuk XML. Karena saya butuhnya dalam bentuk JSON, maka ini kita standar JSON aja. JSON kita masukkan. Nah, oke. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih.